Jadi topik diskusi kita hari ini yang pertama adalah pengenalan UMKM dan pajaknya. Jadi diharapkan nanti teman-teman bisa tahu apa sih sebenarnya UMKM itu, lalu pajak itu seperti apa. Lalu nanti kita akan belajar juga terkait dengan konsep umum pajak UMKM. Nah, ini dua topik yang akan kita bahas sebelum kita beranjak ke praktik pajak UMKM dan pertanyaan seputar pajak UMKM. Karena nanti di praktik pajak UMKM lumayan banyak yang harus dibahas, mulai dari cara mendaftar, terus bagaimana cara kita menghitung, terus melaporkan. Nah, semuanya nanti ada di praktik pajak UMKM. Tapi kita bahas topik 1-2 terlebih dahulu. Nah, kalau Ican udah paham bagaimana webinar kita, tak kenal maka tak sayang. Nah, kita kenalan dulu apa sih sebenarnya UMKM itu dan pajaknya itu seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang ingin memulai usaha atau bisnis sendiri, sekarang mungkin banyak ya yang bisa teman-teman mulai untuk memulai usaha, mulai dari coffee shop, lalu ada jualan buah, terus ada fashion store. Nah, ini semuanya bisa teman-teman mulai dengan dikategorikan sebagai pelaku usaha UMKM. Jadi teman-teman bisa mulai bisnis atau usaha sendiri dengan berbagai pelaku usaha seperti tersebut. Nah, kalau kita lihat sebenarnya pertumbuhan UMKM di Indonesia ini lumayan banyak ya, ada sekitar 60 juta pelaku usaha. Ini dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Jadi menurut data Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, hampir ada 60 juta pelaku usaha yang ada di Indonesia. Nah, jumlah ini akan terus bertambah, maka seiring dengan bertambahnya UMKM tersebut, diharapkan banyak juga regulasi yang mengatur terkait dengan UMKM. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan pemerintah mengatur regulasi tentang perpajakan. Sebenarnya apa saja sih permasalahan yang muncul di UMKM itu? Jadi kalau teman-teman ingin memulai bisnis, nanti teman-teman akan bertemu dengan permasalahan berikut, mulai dari modal usaha, lalu urusan perizinan dan atau legal, lalu adanya kurang inovasi, terus gagap teknologi, dan masalah perpajakan. Nah, ini adalah 5 pokok masalah utama yang muncul di permasalahan UMKM. Nah, yang kita akan bahas dalam kesempatan kali ini adalah terkait dengan masalah perpajakannya. Lalu, apa aspek perpajakannya di UMKM itu? Nah, pemerintah sendiri sebenarnya telah memberikan penurunan ya insentif atau penurunan tarif pajak penghasilan atas industri UMKM. Kalau yang teman-teman tahu tadinya dari 1%, sekarang turun menjadi 0,5%. Lalu setelah teman-teman pemerintah sudah memberikan insentif tersebut, lalu bagaimana sebagai pelaku usaha atau UMKM untuk meningkatkan kesadaran tersebut. Nah, kita perlu tahu caranya membayar dan melaporkan pajaknya. Nah, ini yang harus kita tingkatkan untuk menyadarkan pelaku UMKM bagaimana cara membayar dan melaporkan pajak tersebut. Sebagaimana kita ketahui di Undang-Undang UMKM atau di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, nah UMKM ini dijelaskan sebagai perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Namun kalau secara ringkas di pajak, nah yang digolongkan sebagai UMKM ini adalah pelaku usaha yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Nah, lalu sebenarnya kalau teman-teman mulai bisnis lalu membuka peranan jadi UMKM, keuntungannya apa ya? UMKM ini menyerap tenaga kerja Indonesia sebesar sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Jadi nanti teman-teman bisa bantu ketika memulai bisnis ya bisa bantu orang-orang untuk menjadi tenaga kerja di perusahaan teman-teman. Lalu bisa berkontribusi juga karena di UMKM ini kontribusinya 60% terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Nah, bagi teman-teman yang ingin memulai UMKM atau ingin memulai usaha bisnis, maka teman-teman nanti menjadi berperan penting dalam pembangunan nasional. Nah, jadi setelah itu, bagaimana sih sebenarnya kalau teman-teman ingin memunculkan untuk memulai UMKM itu? Yang pertama, biasanya muncul dari masalah.
lalu dari keahlian teman-teman, atau dari hobi. Nah, kita ambil dari yang masalah terlebih dahulu. Nah, banyak orang tidak memiliki waktu untuk memasak. Nah, kira-kira peluang apa yang muncul ketika ada masalah yang muncul, banyak orang tidak memiliki waktu untuk memasak, maka adalah menyediakan jasa catering. Jadi ketika teman-teman misalnya Mbak Winda yang nggak sempat masak karena harus kerja, nah Mbak Winda bisa menyediakan jasa catering untuk tetangganya atau untuk ibu-ibu yang di sekitar rumahnya bekerja. Nah itu bisa ada peluang menyediakan jasa catering. Atau misalnya punya keahlian desain baju. Nah kalau punya keahlian desain baju, peluangnya apa? Punya bisnis merintis butik. Nah kalau Icon yang suka desain, nah Icon bisa sebenarnya membuka lapangan usaha sebagai UMKM atau pelaku usaha. Lalu yang ketiga adalah traveling. Nah kalau traveling ini nanti peluangnya apa? Menawarkan jasa open trip. Nah jadi kalau teman-teman yang suka traveling ya bisa aja menawarkan jasa open trip di internet. Sekarang kan banyak ya di Instagram segala macam kan banyak yang menawarkan jasa open trip. Nah dari masalah kalian dan hobi, nah nanti akan muncul peluang yang sebenarnya bisa teman-teman mulai untuk memulai bisnis UMKM. Nah, apa saja tren UMKM saat ini? Kalau teman-teman lihat mungkin dari makanan ringan yang lumayan banyak juga, terus makanan sehat untuk diet, ini juga banyak yang muncul sekarang. Mungkin bagi yang teman-teman malas untuk jajan di luar, terus sekarang ada yang menyediakan jasa catering yang diantar ke kantor yang menunya adalah makanan diet. Nah itu sekarang lagi tren juga. Lalu franchise minuman, ini juga lumayan banyak, mulai dari kopi, nah misalnya kayak Widya suka Fore, atau suka kopi kenangan, nah itu bisa dari franchise minuman juga sebagai pelaku usaha UMKM. Lalu ada toko online atau dropship, lalu ada jasa cuci sepatu. Nah ini kalau Widya mau mengembangkan bisnisnya dari laundry atau menyediakan jasa cuci sepatu, atau sekarang mungkin sudah ada ya. Nah ini juga bisa dikembangkan yang menjadi tren saat ini. Lalu setelah teman-teman misalnya sudah menemukan peluangnya, ingin mulai bisnis seperti apa, lalu coba kita lihat bagaimana hubungannya dengan pajak. Nah ini data lumayan masih cukup lama. Saya coba kemarin update, tapi belum nemu sebenarnya berapa update-nya. Tapi di Juli 2019 itu sekitar 67,2% kepatuhan formal wajib pajak UMKM. Nah, jadi ya ini baru dari sisi pelaporannya saja, belum kepatuhan formal yang kepatuhan yang materialnya. Nah, bagaimana cara meningkatkan kepatuhan tersebut? Nah, nanti kita akan bahas mengenai pajak UMKM tersebut. Nah, sebenarnya kenapa kepatuhan tersebut masih rendah? Ya karena UMKM ini tergolong sektor yang hard to tax ya, jadi sulit untuk dipajaki. Makanya pemerintah sebenarnya memangkas tarif pajak bagi UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Nah, pelaku UMKM diharapkan bisa menyadari akan kewajibannya untuk membayar pajak dan menjadi stimulus untuk meningkatkan jumlah pelaku UMKM dan penyerapan tenaga kerja nasional. Nah, jadi itu beberapa poin terkait dengan perpajakan. Nah, kenapa perpajakan disebut sebagai kewajiban wajib pajak? Yang pertama adalah membayar pajak bersifat memaksa kepada setiap pelaku usaha atau wajib pajak terdaftar. Nah, mungkin ada yang bisa open mic kenapa bersifat memaksa. Dari ini mungkin ada pendapat. Kenapa sih pajak ini bersifat memaksa? Karena diatur undang-undang, Mas. Oke. Terus ada lagi yang lain? Icon? Ada sanksi. Oke, terus? Siva mungkin? Oke. Jadi yang pertama adalah diatur oleh undang-undang. Benar. Jadi sebenarnya kenapa bersifat memaksa? Kalau teman-teman lihat lagi di batang tubuh Undang-Undang 1945, itu di pasal 23A menyebutkan bahwa memang pajak ini bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang. Nah, karena sifatnya sudah ada di Undang-Undang 1945, maka kita harus terapkan dalam kehidupan kita. Nah, efeknya apa? Nanti tadi kata Icon,
Nah, apabila terlambat atau tidak, maka nanti akan ada sanksinya. Apabila teman-teman misalnya telat melakukan pembayaran atau terlambat melaporkan pajaknya, maka nanti akan ada sanksinya. Nah, sanksi perpajakan, ada yang tahu sanksi perpajakan ada berapa? Mungkin dari Widya. Sanksi administrasi sama denda keterlambatan, sanksi pembayaran sama denda keterlambatan pelaporan. Oke, sanksi administrasi itu masuk di dalam kategori itu bukan? Misalnya denda atau pembayaran bunga. Iya, masuk. Masuk ya. Heeh. Jadi yang pertama adalah sanksi administrasi. Nah, ini adalah yang muncul ketika teman-teman ternyata telat lapor atau telat bayar. Maka ada sanksi administrasi, ada sanksi pengenaan bunga, sanksi kenaikan, dan sanksi denda. Nah, mungkin yang paling sering yang teman-teman temui adalah sanksi pengenaan bunga dan sanksi denda. Karena kalau kita berhubungan dengan compliance yang sifatnya rutin bulanan, nah kalau kita telat lapor SPT nanti akan muncul di sanksi denda. Nah, ada yang tahu sanksi denda untuk telat lapor SPT, misalnya SPT masa bulanan. Jadi ada beberapa sanksi denda ya kayak tadi masa misalnya 100.000, lalu ada sanksi pengenaan bunga. Nah, ini terkait dengan yang pelaporan atau terkait dengan yang pembayaran. Jadi kalau misalnya teman-teman telat melakukan pembayaran, maka nanti akan ada sanksi pengenaan bunga. Nah, kalau untuk sanksi kenaikan ini lebih ke dalam penghitungan yang sifatnya material, atau yang misalnya teman-teman mengisi SPT, nah ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pengisian SPT tersebut, nah itu nanti ada sanksi kenaikan. Lalu yang kedua adalah sanksi pidana. Nah, ini yang lumayan agak menyeramkan ya bagi kita ya, tapi bagaimana caranya ya pelaku usaha atau UMKM ya jangan sampai kena sanksi pidana gitu. Lalu apa saja sih yang akan kita bahas nanti ke depannya terkait dengan pajak UMKM ini? Yang pertama adalah mengenal kriteria usaha yang dikenakan pajak UMKM, lalu mempersiapkan dokumen administrasi perpajakan untuk memperoleh NPWP, terus mengerti dan bisa menghitung pajak UMKM, dapat membayar dan melaporkan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, mungkin yang kita akan bahas terlebih dahulu yang mengenal kriteria usaha yang dikenakan pajak UMKM. Nanti untuk yang 3 hal berikutnya kita akan ada di pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah masuk ke bagian 2 terkait dengan konsep pajak UMKM. Nah, kalau teman-teman tahu, pajak UMKM sendiri merupakan pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau pendapatan kotor atau omset usaha di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan diterima atau diperoleh? Ya, jadi memang hampir nanti di semua bahasan pasti ada istilah diterima atau diperoleh, karena memang penghasilan sendiri yang menganut istilah diterima atau diperoleh. Tadi diterima itu terkait dengan kalau kita menganut ke pembukuan, berarti terkait dengan kas, lalu kalau yang diperoleh ini terkait dengan accrual basisnya. Jadi sebenarnya UMKM ini perlu nggak sih melakukan pencatatan atau pembukuan? Ya perlu sebenarnya gitu. Nah, cuman pada saat ini pemerintah mempermudah ya cukup dicatat atas peredaran brutonya saja. Karena nanti akan dipajaki adalah peredaran brutonya. Lalu pajak UMKM sendiri diatur di PP nomor 23 tahun 2018 ya, di mana tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, PP 23 tahun 2018 sendiri ini menggantikan peraturan terdahulunya itu PP 46 tahun 2013 yang dinilai otoritas pajak dan elemen usaha memiliki sejumlah kekurangan. Nah, lalu apa saja yang ada di PP 23 dan PP 46 ini perbedaannya? Yang paling terlihat adalah dari tarifnya ya. Mungkin yang di PP 46 1%, nah yang di PP 23 0,5%. Jadi ada penurunan sebesar 50% pada besar tarif pajak yang berlaku sekarang. Nah, nanti ada beberapa perbedaan juga. Nah, cuman kalau teman-teman tahu kapan PP 23 ini mulai berlaku? Nah, ini mulai berlakunya adalah 1 Juli 2018. Jadi mulai 1 Juli 2018 PP 23 ini sudah mulai berlaku.
Nah, lalu apa saja yang akan kita bahas dalam pertemuan ini? Yang pertama adalah tarif PPh final bersifat opsional. Jadi ini juga sebagai pembeda di PP 46. Nah, di PP 23 ini tarif PPh final ini bersifat opsional. Lalu adanya batas waktu pengenaan tarif PPh final 0,5%. Lalu wajib pajak yang dikenai tarif PPh final 0,5%. Nah, setelah kita tahu siapa saja wajib pajaknya, lalu siapa saja wajib pajak yang tidak dapat dikenai PPh final 0,5%. Lalu penghasilan yang tidak dikenai PPh final 0,5%, dan terakhir adalah opsi penggunaan tarif pajak normal. Nah, kita masuk di pokok bahasan pertama terlebih dahulu, yaitu tarif PPh final bersifat opsional. Jadi di PP 23 ini sifatnya adalah opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti skema tarif PPh final 0,5% ataupun menggunakan skema normal sebagaimana diatur pada pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi kalau teman-teman nanti sudah mulai berbisnis, misalnya sudah melakukan usaha UMKM, terus bingung nih mau milih atau mau menggunakan PPh final atau skema normal, nah itu dikasih pilihan oleh pemerintah. Silakan mau menggunakan PPh final atau skema normal. Nah, ketika teman-teman ingin menggunakan skema normal, maka teman-teman pastikan bahwa teman-teman sudah bisa melakukan pembukuan. Karena nanti perbedaannya adalah ketika misalnya teman-teman memilih skema normal, maka nanti mengacunya adalah pada lapisan penghasilan kena pajak. Jadi bukan dari peredaran brutonya lagi. Nah, itu yang teman-teman harus pahami. Tapi kalau misalnya punya tax planning ke depannya, seperti misalnya bahwa ini buka usaha kira-kira akan untung, akan laba, ya terus misalnya akan rugi atau seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas di praktik pajak UMKM. Di mana yang lebih menguntungkan ketika teman-teman buka usaha menggunakan tarif normal atau misalnya dengan tarif PPh finalnya. Karena di samping itu nanti teman-teman juga bisa bebas dari PPh apabila mengalami kerugian fiskal. Jadi ketika menggunakan skema normal maka ada rugi, maka teman bisa melakukan kompensasi dan bisa juga terbebas dari PPh. Namun kalau ternyata misalnya menggunakan PPh final, ya ruginya tidak bisa dihitung di PPh, karena melihatnya dari PPh dari penghasilan brutonya. Nah, itu adalah pilihan yang bisa teman-teman lakukan. Lalu apa sih sebenarnya perbedaan skema normal dengan tarif PPh final 0,5%? Nah, kalau dari dasar penghitungannya, itu teman-teman bisa lihat dari omset yang dikenakan. Jadi kalau PPh final 0,5%, itu basic atau basisnya adalah omset usaha atau peredaran bruto. Nah, kalau dari yang skema normal itu penghasilan neto. Jadi itu perbedaan yang paling signifikan ketika teman-teman memilih tarif normal atau skema PPh final. Lalu di PP 23 tahun 2018 juga diatur adanya batas waktu pengenaan tarif PPh final. Nah, kebijakan PPh final ini memiliki batas waktu atau grace period. Jadi, kalau teman-teman ingin melakukan usaha juga harus memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, apakah teman-teman ingin sebagai orang pribadi atau misalnya ingin membuka dalam bentuk badan, bisa koperasi, CV, firma, atau dalam bentuk PT. Karena nanti punya jangka waktu penggunaan yang berbeda-beda. Kalau orang pribadi sendiri, ini batas waktunya adalah 7 tahun. Nah, kalau untuk wajib pajak badan, koperasi, CV, firma, ini 4 tahun. Lalu kalau untuk yang perseroan terbatas ini 3 tahun. Nah, jadi berbeda dengan PP 46 tahun 2013, di sini ada batas waktunya, diharapkan ya ujung-ujungnya tetap pembukuan gitu. Jadi walaupun bagaimanapun ya, ini adalah tahap awal teman-teman memulai usaha, diberi kemudahan, tolong catat saja peredaran brutonya, terus langsung dikenakan 0,5%. Nah, dengan batas waktu itu diharapkan ya teman-teman bisa melakukan pembukuan. Nah, itu tujuan sebenarnya adanya PP 23 tahun 2018. Nah, jadi setelah batas waktu itu berakhir, ya maka nanti wajib pajak akan kembali menggunakan skema normal, di mana dasar penghitungannya adalah penghasilan neto. Nah, ya tadi tujuannya mendorong wajib pajak agar menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha. Karena sebenarnya ketika melakukan pembukuan,
teman-teman banyak bisa menganalisis misalnya biaya-biaya ini apakah kebesaran, terus biaya tenaga kerja, biaya pengiriman. Nah, itu kan bisa kelihatan dari situ. Jadi teman-teman bisa analisis dari usaha teman-teman sendiri, biaya-biaya mana yang kiranya bakal memberatkan usaha teman-teman yang harus bisa dipangkas. Nah, itu adalah keuntungan juga dari salah satu pembukuan dan teman-teman bisa mengembangkan usaha tersebut. Nah, jadi yang ketiga adalah wajib pajak yang dikenai tarif PPh final. Siapa sebenarnya wajib pajak yang dikenai tarif PPh final? Nah, jadi ambang batasnya sebenarnya tadi udah dibahas di awal, yaitu 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, targetnya adalah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM seperti koperasi, CV, firma, dan PT. Nah, wajib pajak yang tidak dikenai PPh final, jadi jangan teman-teman pikir bahwa semua yang melakukan usaha itu bisa menggunakan PP 23 tahun 2018, tapi ternyata ada yang dikecualikan. Nah, yang pertama adalah yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, maka teman-teman nanti tidak bisa balik lagi menggunakan PP 23 tahun 2018. Nah, itu makanya harus ditentukan di awal. Jadi ketika teman-teman membuka usaha itu harus dipikirkan mana yang lebih baik gitu. Lalu WP Badan yang memperoleh fasilitas tax holiday dan tax allowance ini juga tidak bisa menggunakan PPh final atau PP 23, lalu BUT. Ya, yang terakhir adalah CV firma yang dibentuk beberapa WPOP dengan keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas. Jadi kalau ini pun tidak bisa dikenai yang dinamakan PP 23 tahun 2018 atau PPh final UMKM. Nah, apa saja sebenarnya yang masuk sehubungan dengan pekerjaan bebas? Ada banyak nih. Nah, sebenarnya tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai dan aktuaris ini masuk ke pekerjaan bebas. Jadi kalau teman-teman yang sudah menjadi konsultan, lalu punya pekerjaan di luar, misalnya ada bantuan misalnya membantu teman atau kolega, nah nanti teman-teman ketika mendapatkan penghasilan itu masuk di pekerjaan bebas, maka tidak bisa menggunakan PP 23 tahun 2018. Lalu misalnya yang gemar main musik atau suka menjadi pembawa acara dalam pernikahan, lalu suka ikut lomba penyanyi atau misalnya lawak, atau menjadi bintang film, dan sebagainya, nah itu pun masuk ke pekerjaan bebas. Dari olahragawan, penasihat pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa lihat di kategori-kategori ini, apakah teman-teman masuk ke dalam kategori tersebut, maka teman-teman nanti tidak bisa menggunakan PP 23 tahun 2018. Nah, ada juga penghasilan yang tidak dikenai PPh final. Jadi kalau sebenarnya konsepnya di pasal 2 ayat 4, menjelaskan objek pajak yang dikenai PPh final adalah semua penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Nah, namun ada jenis-jenis penghasilan dikecualikan. Nah, yang pertama adalah penghasilan diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi kalau tadi dari prinsip wajib pajaknya aja sudah tidak bisa, ya maka penghasilan pun akan dikecualikan. Dari tadi misalnya konsultan yang menerima penghasilan dari misalnya membantu temannya atau koleganya, maka dia masuk ke pekerjaan bebas. Nah, penghasilannya itu tidak bisa dihitung sebagai PP 23 tahun 2018. Lalu misalnya ada penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terhutang atau telah dibayar di luar negeri. Nah, misalnya teman-teman sudah membuka usaha sebagai pelaku usaha UMKM, tapi ternyata ada penghasilan dari luar negeri. Nah, itu nggak bisa dihitung sebagai PPh final UMKM, karena nanti itu beda sendiri pengenaannya. Kenanya nanti di tarif umum. Lalu ada penghasilan telah dikenai PPh bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Jadi kalau sudah diatur di pasal 4 ayat 2, misalnya di Undang-Undang PPh, itu ada bagian tarif PPh final yang dikenai. Nah, itu nanti teman-teman apabila penghasilannya sudah dikenai PPh final dan malah masuk kategori tersebut, maka nanti teman-teman tidak bisa menghitungnya lagi sebagai PP 23 tahun 2018. Lalu ada penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, ini yang mungkin baru muncul atau teman-teman mungkin belum sadari. Jadi memang ada penghasilan terima atau diperoleh wajib pajak dari penghasilan harta yang
menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Jadi misalnya teman-teman sudah membuka usaha, lalu misalnya ada mesin yang dikelola untuk misalnya mengolah usaha tersebut, nah mesin tersebut teman-teman jual gitu. Sebenarnya yang utamanya kegunaannya untuk kegiatan usaha, tapi ternyata untuk diperjualbelikan, untuk akhirnya karena tidak bisa digunakan lagi, diperjualbelikan. Nah, itu nanti bukan masuk ke PP 23 tahun 2018. Jadi perlu diperhatikan hal yang tersebut juga. Nah, lalu yang terakhir adalah opsi penggunaan tarif pajak normal. Jadi kalau tadi di awal sudah dibahas bahwa skema ini bersifat opsional, maka teman-teman bisa menggunakan PPh final atau juga bisa menggunakan skema tarif normal. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah mengajukan permohonan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, nanti Direktorat akan memberikan surat keterangan menyatakan bahwa Anda merupakan wajib pajak yang dikenai skema tarif normal sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, nanti sebenarnya ini ada tata caranya. Kalau dulu masih diajukan secara offline, nah sekarang sudah ada di JP Online. Cuma kan kalau kita masuk ke tata cara, nanti kan kita harus daftar NPWP terlebih dahulu, lalu nanti baru dapat EVIN dan bagaimana cara mengajukan hal tersebut. Nah, nanti kalau teman-teman ingin mengajukan untuk supaya tidak dikenai PPh final 0,5% menggunakan skema normal, maka teman-teman harus ajukan ini. Jadi jangan misalnya teman-teman mendirikan UMKM, namun teman-teman pengen pakai yang skema normal, lalu nggak mengajukan permohonan tertulis kepada DJP, nah nanti teman-teman dianggapnya pakai PPh final 0,5%. Nah, ini makanya perlu diajukan. Nah, ini adalah contoh formnya, tapi kalau sekarang sudah bisa online ya cuman tinggal diklik, nanti ada pengajuan, terus tinggal nanti disetujui oleh DJP. Jadi sekarang cepat. Jadi kalau dulu masih manual bersurat, nah sekarang sudah bisa diajukan di DJP online. Nah, yang perlu diingat teman-teman adalah ketika teman-teman sudah memilih skema tarif normal, maka tidak dapat memilih untuk dikenai skema PPh final 0,5% atau PPh UMKM. Jadi ini memang ditentukan oleh pelaku usaha sendiri. Ya, nanti kita bahas selanjutnya di praktik pajak UMKM, mana yang lebih baik, bagaimana kondisi ketika usaha kita akan memilih UMKM untuk dikenakan pajak seperti apa. Nah, itu kita bahas lebih detail di praktik pajak UMKM. Namun kesempatan kali ini kita cukup sampai dengan konsep pajak UMKM. Sekian dari saya.